Shalom saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkhusus kaum ibu. Bahan PA yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Matius, pasal yang ke-24, ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14, dengan tema waspadalah pada penyesatan. Kaum ibu yang diberkati Tuhan, melalui konteks firman Tuhan pada saat ini, kita diingatkan bahwa akan datang penyesatan-penyesatan yang mencoba mengganggu keimanan, iman percaya setiap kita, terkhusus kaum ibu di tengah-tengah kehidupan ini. Matius menulis surat ini ketika saat itu umat Kristen sedang menghadapi berbagai penganiayaan dan penindasan, baik itu dari pemerintahan Romawi maupun dari sebagian masyarakat Yahudi. Dan Injil Matius sendiri berfokus memperlihatkan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama, sehingga khotbah Yesus mengenai akhir zaman ini dimaksudkan untuk menguatkan para murid dan komunitas Kristen dalam menghadapi berbagai penderitaan, berbagai pergumulan. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus di pasal 24 ayat 3 sampai ayat 14 ini, Tuhan Yesus memberi peringatan bahwa tanda-tanda akhir zaman tidak boleh menjadi alasan untuk setiap kita hidup dalam ketakutan atau kebingungan. Tapi justru sebaliknya, para murid dipanggil untuk berjaga-jaga dan tetap waspada terhadap penyesatan, bahkan tetaplah setia di tengah berbagai penganiayaan. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus menegaskan bahwa hanya mereka yang bertahan hingga akhir itu akan memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Sehingga ini menjadi pesan bagi setiap kita untuk tetap berpegang teguh kepada iman percaya kita sampai akhir kehidupan kita. Saudaraku, kaum ibu yang diberkati Tuhan, kita bisa melihat apa yang menjadi kekuatan tema melalui perikop kita pada saat ini. Hal yang pertama itu, waspadalah terhadap penyesatan spiritual. Ini mungkin bisa menjadi pertanyaan buat setiap kaum ibu. Apakah engkau memperkuat kehidupanmu, keimananmu dengan membaca Alkitab secara rutin dan selalu merenungkan firman-Nya di dalam kehidupan? Lalu apa hal yang kedua? Tetaplah menjaga ketahanan iman di tengah berbagai penganiayaan. Sebagai kaum ibu, pastilah banyak tantangan yang dihadapi. Termasuklah itu dalam mendidik anak-anak di zaman saat ini pasti tidak gampang. Terlebih lagi membangun keluargamu tetap bertumbuh di dalam iman. Dan ini menjadi sesuatu yang dipertanyakan bagi setiap kita. Bagaimana kita tetap teguh dalam iman ketika tetap menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar kita. Lalu apa yang ketiga, tidak lain adalah kekhawatiran yang dapat menyebabkan kekacauan dalam kasih. Firman Tuhan berkata, kasih itu menjadi dingin oleh begitu banyaknya kedurhakaan atau oleh begitu banyaknya kejahatan-kejahatan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka di sini kaum ibu diajak untuk merenungkan, apakah kesibukanmu sehari-hari membuatmu justru lupa untuk menunjukkan kasih kepada keluargamu dan sesamamu? Dan biarlah kasih itu tetap menjadi kuatmu menjalani hari-hari kehidupanmu. Lalu apa yang terakhir yang bisa kita kaitkan dengan tema, tidak lain adalah melalui ayat yang ke-14, tetaplah menjadi pribadi yang memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil itu di tengah-tengah kehidupan setiap kaum ibu. Mulailah dengan tindakan, mulailah dengan perkataanmu, dan tetaplah menjadi teladan bagi anak-anakmu dan juga orang-orang di sekitar kehidupanmu. Agar apa? Agar saksi Kristus itu semakin nyata di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Kaum ibu yang diberkati Tuhan,
Apa refleksi yang menjadi kuat kita melalui nats ini? Refleksi yang pertama, milikilah dasar iman yang kuat. Ketika imanmu didasari sesuatu yang begitu kuat, teguh, itu pasti menjadi kuatmu menghindari penyesatan, menghindari setiap godaan, bahkan ketika tantangan dan pergumulan hidup datang menerpamu. Lalu apa yang kedua menjadi refleksi bagi kaum ibu? Tetaplah waspada terhadap pengaruh negatif. Kaum ibu harus menyadari bahwa dalam era dalam era informasi saat ini, banyak sekali ajaran dan pandangan dunia yang dapat mempengaruhi cara berpikir dan tindakan kita. Itu sebabnya setiap kaum ibu perlu menyaring informasi yang masuk. Tidak semua harus diterima bulat-bulat, tapi perlu disaring dan dipergumulkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu apa yang ketiga? Milikilah ketahanan di dalam menghadapi tantangan dan penganiayaan. Tuhan Yesus memperingatkan bahwa penganiayaan itu mungkin dihadapi oleh setiap kita, dihadapi para pengikutnya, tapi firman Tuhan, biarlah itu menjadi kuat setiap kaum ibu untuk berdiri teguh di dalam iman. Benar, Tuhan tidak pernah berjanji, tidak ada gelombang, tidak ada badai, tapi janji Tuhan penyertaannya selalu ada dan melekat untuk setiap kita. Lalu apa yang keempat? Jaga dan hadirkanlah kasih itu selalu di dalam keluargamu dan di dalam komunitasmu. Jangan biarkan kasih itu menjadi dingin. Jangan biarkan kasih itu menjadi hambar, tapi tetaplah menghadirkan kasih itu sehingga kasih itu menjadi kuat setiapmu untuk membangun keluargamu, membangun komunitasmu, tetap berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu apa yang kelima? Tetaplah menjadi pribadi yang menginjili. Mulailah di tengah-tengah keluargamu, jadilah teladan bagi anakmu, pasanganmu, tetanggamu, dan itu akan menjadi dampak yang luar biasa ketika engkau tetap berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, imani dan percayalah seperti firman Tuhan bahwa akhir zaman itu akan ada, dan jangan pernah berpikir bahwa itu tidak ada atau itu hanya sesuatu yang menakut-nakuti. Tapi melalui firman Tuhan ini, Tuhan Yesus berkata bahwa akan ada akhir zaman di mana kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Makanya setiap kaum ibu, tetaplah jaga imanmu, berdoalah selalu, dan bekalilah dirimu dengan firman Tuhan. Dan tetaplah berdoa dan jangan pernah menunggalkan persekutuan di dalam Tuhan yang selalu berada di dalam kerinduan dengar-dengaran akan firman Tuhan dalam kehidupan. Amin. Tuhan memberkati.